project based learning. Saya punya pertanyaan yang target Bapak Ibu hari ini adalah silakan hasilkan produk terbaik. Produk ada banyak, ada yang baik, tapi hasilkan yang paling baik, alternatif paling baik yang bisa menjual. Mempermudah transaksi keuangan, dan yang terakhir tentunya memanfaatkan teknologi digital yang sedang berkembang saat ini. Sampaikan kalau kita sih nggak bikin fokus gitu ya ke SMK, tapi langsung ke penerapannya bahwa kita menerapkan dialog, namun banyak sekali aplikasi. Selanjutnya untuk mempromosikan SMK ini kami persilahkan. Paling masih langsung saja ke poin pertama yang utama ya, intinya yang kita itu bukan proyeknya atau produknya, tapi learningnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, anak-anakku sekalian SMK Negeri 10 Garut, alhamdulillah hari ini kedatangan dengan guru tamu kita untuk SMK Pusat Keunggulan. Beliau-beliau ini adalah praktisi pendidikan dari Newcastle University. Tentunya banyak hal yang akan mereka lakukan untuk kita semuanya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Rahayu. Oke Bapak. Ya, siang. Gimana kabarnya Pak? Wah, luar biasa. Kenyang habis disaji. Perjalanannya gimana nih? Apa? Jakarta. Lumayan. Pak, ngomong-ngomong hari ini Bapak akan ngasihkan apa nih buat kita? Gimana sih? Jadi hari ini kita bakal mengenalkan tentang project based learning gitu ya. Kan udah banyak disebut gitu di kurikulum Merdeka, di kurikulum 13 gitu. Nah, harapannya sih hari ini bisa berbagi gitu sama guru-guru, bareng-bareng sama-sama belajar, diskusi tentang apa sih project based learning gitu dan gimana penerapannya di SMK Negeri 10 Garut. Oke. Tapi sebelum jauh-jauh ke sana, Bu, perkenalkan siapa sih Ibu tuh? Siapa ini Bapak nih? Biar kami tahu dulu gitu. Iya, tak kenal maka tak sayang. Iya, oke. Bapak dulu. Oh, Bapak dulu dong. Iya, saya tuh rekannya Bu Nurul. Nah, Bu Nurul ini keren banget, dia saya jadi ngeliat kamu. Iya, mulainya dulu. Saya Nurul Bahira. Terakhir itu saya jadi asisten peneliti buat meneliti tentang dampak project based learning terhadap usaha pencegahan kekerasan di Inggris gitu Pak. Oh, ya. Jadi saya salah satu orang yang cukup suka sama topik ini dan kebetulan di Indonesia juga lagi diterapkan gitu. Jadi kemarin alhamdulillah dapat kepercayaan dari Pak Rahayu diundang. Senang banget bisa berbagi di sini. Terima kasih Pak. Semoga ya apa yang saya nanti kasih, apa yang kami diskusikan sama guru-guru bisa bermanfaat. Tapi ngomong-ngomong kecil tadi Ibu sempat ngomong juga bahwa bekerja di bidang sosial. Oh iya. Saya kalau dilihat dari awal mulanya gitu Pak. Saya dulu awalnya jurusannya ilmu kesejahteraan sosial. Terus ketika saya magang di Rumah Sakit Dharma Wangsa. Bertemulah sama orang-orang yang bermasalah dalam gangguan jiwa. Tapi saya juga mengajar gitu. Nah, tapi ternyata setelah saya timbang-timbang saya lebih cocok sama jalur pendidikan gitu. Lalu saya kaitan dengan Palestina yang tadi gimana Bu? Oh, yang ini ya, Roshan Learning Center. Nah, setelah saya lulus, saya kerja di Roshan Learning Center, Pak. Nah, Roshan Learning Center itu adalah sekolah yang yang memberikan pendidikan bagi anak-anak korban perang kayak seperti anak-anak Afghanistan, Pakistan, Palestina, Syria. Nah, mereka tuh banyak Pak di sini sebenarnya mencari suaka ke negara ketiga. Nah, sayangnya di pendidikan kita masih susah mereka masuk ke sekolah negeri. Jadi yayasan ini menyiapkan mereka gitu. Bikinan bule ya? Ya, dananya dari Amerika. Oke, Pak. Kembali ke Bapak nih. Oke. Ke Bapak nih. Nah, jadi kalau saya itu udah hampir 10 tahun ngajar perusahaan-perusahaan, bantu mereka transformasi ya dari perusahaan yang gaya lama, yang kalau ambil keputusan itu lama gitu, dan kurang dekat sama
dari bos ke bawahan tuh kayak berapa lapis tuh, ambil putusan apa? Birokrasi kalau birokrasi betul. Nah di swasta itu banyak perusahaan yang menyadari itu tuh nggak bagus. Contoh misalnya Iya. siapa tahu siapa nyangka mereka bakal bisa disalip sama Gojek gitu kan, sama Grab, Uber gitu. Nah jadi saya melatih mereka perusahaan tersebut buat bergerak ke atas gitu. Nah kebetulan Nurul yang peduli pendidikan gitu, dan tadi kan suka dengan topik project learning. Pas kita ngobrol kita melihat ada hubungannya gitu. Wah ternyata yang dituju sama project based learning itu adalah yang saya ajarkan juga ke orang-orang di kantor. Materinya bisa dibilang persis ya, sama gitu. Nah, jadi kita pengen bantu sekarang ini sekolah-sekolah dan akademik di Indonesia buat bikin lulusan-lulusannya itu lebih siap kerja di era masa depan. Berarti di SMK Pusat Keunggulan, anak-anak sekalian di Pusat Keunggulan itu kita punya jargon BMW. SMK, siswa SMK bisa melanjutkan sekolah, siswa SMK bisa diterima bekerja dimanapun, dan terakhir siswa bisa berwirausaha. Oke, mereka ini kompeten sekali kalau begitu. Saya mudah. Oke. Bu, ada hal yang ibu tawarkan di project based learning kita hari ini? Yang mungkin beda gitu ya sama yang biasa saya lakukan online. Nah hari ini saya pengen langsung simulasi gitu. Jadi saya ajak nanti bapak ibu gurunya langsung benar-benar melakukan simulasi project based learning tapi versi kecil. Jadi diharapkan di akhir dalam waktu semoga 1 jam beres udah ada produknya akhirnya, bentuk produk bapak ibunya. Jadi biar benar-benar kan katanya project based learning tuh banyak manfaatnya, bagus. Nah kita mau lihat nih bapak ibu, kita cobain langsung templungin. Betul kita lihat bapak ibu merasa bermanfaat nggak sih, susah nggak sih, atau gampang nggak sih dengan langsung ikut terjun ngelakuin gitu. Jadi nggak cuman banyak teori-teorinya aja gitu. Betulan, jujur teman-teman kita kenal dengan beliau nih di bisnis di kelas online, dan saya tertarik banget gitu dengan materi ini. Makanya saya coba ngundang. Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Dan Mas Riki nih, apa sih yang bisa Mas kemas? Ini kan siswa juga punya produk lah, Pak. Ya. Nanti sampai sejauh mana ekspektasi kita bisa menghasilkan produk-produk yang nilainya bisa dijual kayak gitu? Iya. Aku tuh dulu sempat nge-training politeknik. Oh iya. Gitu. Jadi bukan cuman perusahaan, politeknik juga di training. Itu tuh sama, impiannya juga sama. Pengen bisa menjual sesuatu keluar gitu. Dan buat aku jujur nggak bisa jawab. Belum pernah ketemu, nggak tahu ya, mungkin di Inggris juga kurang gaul ya. Belum pernah ketemu misalnya sekolah vokasi yang sukses menjual produk keluar. Itu jujur jadi belum bisa jawab gitu. Tapi mungkin yang bisa kita bantu lewat project based learning ini itu adalah bahwa teman-teman murid sekolah vokasi terbiasa buat terjun langsung ke calon pembeli, calon pengguna, calon orang yang emang butuh jasanya gitu. Mereka datang langsung ke sana, dengerin mereka dan coba selesain masalah mereka gitu. Oh ya. Gitu. Jadi mungkin yang dulunya dipikir vokasi, buat jadi apa? Buat jadi misalnya dalam tanda kutip buruh pabrik gitu kan, atau jadi eksekutor gitu, atau jadi sales, atau jadi admin gitu. Nah ini diubah pandangannya, dibuat mereka langsung terjun ke ketemu user, ketemu pengguna. Nah itu harusnya kalau itu udah sering dilakuin, ketika pun nanti misalnya mereka jadi let's say montir gitu di sebuah bengkel, mereka bakal jadi montir yang peduli dan mau ngasih saran-saran ke pemilik mobil gitu, bisa ngasih solusi gitu. Jadi ada nilai tambahnya, nggak cuman eksekusi benerin mobil. Gitu. Jadi harusnya sebenarnya marketing itu mulainya dari empati. Kalau empati ke user udah tinggi, harusnya marketing bisa gampang sih. Gitu. Bu Nurul mungkin mau nambahin? Setuju saya Pak. Lanjut saja. Jadi saya setuju kalau project based learning yang saya pahami itu dimulai dari masalah Pak. Jadi masalahnya user tuh apa sih gitu kan? Masalahnya orang yang mau saya bantu nih apa gitu. Dimulai dari masalah baru kita ngomong ini kemungkinan produk yang bisa dibuat ke arah sini atau project yang bisa dibuat ke arah sini.
pengembangan SMKPK ini, pusat keunggulan ini Komisi Pemberantasan Korupsi. bukan mana. SMK Pusat Keunggulan ini salah satunya emang kita menghasilkan produk-produk. Ada juga kita berhubungan dengan Teva namanya, Teaching Factory. Teaching Factory. Ya, itu kita ada kerjasama dengan industri. Ceritakan Bu, gimana sih sekolah-sekolah di luar sana? Jangan sampai Indonesia ini negara yang bahasa saya apa ya tadi ya? Kurang berkembang, diam saja atau gimana sih Bu? Bisa berkembang lebih baik gitu kali Pak. Iya. Kalau saya kebetulan nggak semua sekolah saya datengin Pak, di Inggris banyak soalnya. Cuman dari sekolah yang saya datengin tuh kan sekolah alternatif gitu ya Pak, istilahnya sekolah yang guru-guru tuh udah menyerah karena anaknya bandel banget, masalah keluarganya parah banget. Nah di sana anak-anak yang seperti itu dia dimasukin ke sekolah alternatif. Nah saya ke sekolah sana dan saya melihat bahwa ya apa ya, pertama jumlah murid dan gurunya tuh sangat bisa satu-satu. Oh ya. Jadi emang anak-anak yang istilahnya yang beresiko, Disabilitas. secara tingkah lakunya bermasalah gitu kan. Oh, Anak-anak yang lebih bandel. bandel dan mereka tuh sangat. Jadi kalau di Inggris tuh nggak boleh ada anak yang nggak sekolah, orang tuanya bisa masuk penjara. Oh, iya. Nah jadi anak-anak yang kayak gini tetap masuk di sekolah, cuman penanganannya tuh beda gitu. Jumlah guru sama muridnya, terus apa ya, gak menyerah gitu lah Pak. Mungkin menurut saya sih, tapi guru Indonesia juga udah kayak gitu ya. Cuman karena memang keterbatasan sarana, prasarana, jumlah jumlah gurunya sedikit, muridnya banyak gitu kan. Jadi lebih sulit untuk satu-satu. Cuman saya percaya dengan arah gaya pendidikan sekarang kita bisa lah ke arah sana. Oke. Bu, Pak, siapa sih yang mau ngomong nih tentang Garut? Sedikit aja tentang Garut. Apa sih yang muatan lokal apa yang bisa diangkat? Saya tadi lihat Bapak di mobil foto-foto gitu. Apa sih yang bisa Bapak angkat sebagai apa yang tadi Bapak sampaikan untuk potensi lokal Garut itu yang diangkat apa sih? Gitu. Bicara Garut orang-orang pasti ingetnya apa sih? Dodol paling ya. Dodol. Cukur. Iya, cukur asgar gitu, asli Garut gitu. Nah, dari situ saya melihat ya hubungannya pasti nggak jauh-jauh dari kreatif gitu kan, kuliner, terus apa namanya, cukur itu kan kreatif juga ya, sepatu juga gitu kan, prakarya gitu-gitu. Sebenarnya sih kurang lebih mirip-mirip sama daerah Indonesia lainnya gitu, tinggal dicari apa namanya, industri kreatif mana gitu, maksudnya barang kreatif mana yang bikin Garut beda gitu dari tempat lain di Indonesia gitu. Nah, kalau saya sendiri kebetulan sudah menaklukkan Gunung Papandayan, nanjak itu maksudnya menaklukkan, biar keren. Nah, jadi di situ nggak tahu ya, mungkin juga bisa tuh jadi wisata lokal gitu, karena Gunung Papandayan lumayan nggak susah-susah banget gitu kan, buat keluarga-keluarga supaya juga ngerasain naik gunung, bikin tenda di sana, itu bisa jadi momen buat mempererat keluarga soalnya. Gitu. Itu tapi saya belum nyemplung banget ya. Gitu. Satu kata untuk Garut? Satu kata buat Garut gitu. Asgar lah apalagi. Asli Garut. Nah, asgar. Ibu, gimana Bu? Saya 10 Garut harus bilang 10 Garut. 10 Garut tuh gimana maksudnya? SMKN 10 Garut. Oh, 10 Garut. SMKN 10 Garut kreatif gitu. Saya semoga anak-anaknya pada kreatif, gurunya kreatif. SMK 10 Garut. Gercep gitu. Jadi gerak cepat gitu. Jadi ada ngikut webinar di Diklat Online gitu kan. Langsung kontak pematerinya Mbak Nurul, langsung atur buat bikin sesi ini gitu. Itu penting buat kalau mau maju. Iya, harus ya mau action. Kapan-kapan saya bawa ke Gojek ya. Bawa ke Gojek. Bawa ke Gojek saya. Banyak Gojek Pak, tapi Kan yang itu ya, alhamdulillah. Ada hal yang perlu disampaikan lagi nggak ini? Oh, ya. Saya sih terima kasih sih. Semoga sama para Hayu dan guru-guru di sini, semoga diskusi kita sore ini siang ya. Kan biasa digelar malam. Iya. Diskusi kita sore ini bermanfaat, sama-sama belajar gitu. Bapak ibunya dapat manfaat, saya dapat manfaat masing-masing gitu. Oke. Teman-teman semuanya, alhamdulillah anak-anak sekalian, akhirnya diskusi kita hari ini bisa kita selesaikan. Namun saya ngajak ke narasumber berdua ini, ngajak
jargon kita. SMK 10 Garut juara. Oke, siap. SMK bisa. SMK hebat. SMK 10 juara. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita.